Anda kembali di Tolak Angin Velocity Criterium, pemirsa. Nah, tadi kita sudah lihat ya bagaimana Man Master A bersaing luar biasa sekali ya. Ada strategi di sana. Kemudian kita lihat pemenangnya juga, waduh, luar biasa sekali ya bagaimana effort mereka di balapan kali ini. Nah, kita akan masuk dan menyaksikan untuk Man Open ya. Tadi Pak Mas David sempat menjelaskan apa dan siapa saja yang boleh ikut Man Open ini. Nah, apa saja yang seru yang akan kita saksikan nanti di Man Open? Nah, Man Open ini sebenarnya dengan namanya kategori Open, tetapi memang dikhususkan untuk umur 19 sampai 29 tahun. Oke, stamina berarti kuat nih, Oh Mas iya, David. lebih muda kan berarti ini, seharusnya lebih kencang gitu ya. Nah, tapi kalau mereka lebih tua, misalkan di atas 29 tahun tapi ingin ikut Man Open, sebenarnya itu boleh saja. Tapi sebaliknya kalau Anda lebih muda dari 30 tahun tapi pengen ikut Master A, nggak boleh. Nggak ya, boleh. Kan? Nggak fair ya, seperti itu. Tapi biasanya kalau misalnya yang usianya lebih tua kemudian ikut Open, artinya memang harus bersaingnya benar-benar harus luar biasa nih effortnya, karena melawan yang muda-muda. Betul. Ya. Mungkin dia merasa di Master sudah tidak ada saingannya, jadi mereka pindah ke Open, bisa saja gitu kan. Seperti itu. Oke. Nah, kalau dari Man Open ini sebenarnya ada beberapa yang kita bisa lihat, baik mungkin sudah dikenal di komunitas sepeda atau mungkin semi-influencer gitu ya. Banyak sekali juga komunitas-komunitas sepeda yang ternama, seperti ada Voilas, ada dari Selasa Kahiji, dari SMB Loop, dari Pedal Indonesia, Vitamin, semua itu menurunkan anggota-anggotanya di kelas Man Open. Dan ini open for any nationality ya, Mas David ya? Ya, betul sekali. Man Open ini ada satu peserta dari Latvia, Reinis. Klubnya itu RPS. RPS itu klub yang mungkin lebih banyak ekspatriat di Jakarta ya. Relax Space Sport mereka namanya. Oke, kebayang bagaimana serunya nanti ya. Kita akan langsung lihat bagaimana di starting line di Meikarta. Ya. Ya, kita bisa lihat peserta sudah mulai bersiap-siap di starting line, memastikan semuanya transponder terpasang dengan rapi. Oke, ini tampaknya sudah ini ya, pemanasan ya? Mereka sepertinya sudah pemanasan karena siap-siap untuk dilakukan flag off. Sudah countdown. Iya. Ya, dan off they go. Ya, mungkin bisa lihat ada beberapa peserta yang kendala untuk memasukkan klitnya mereka. Di awal-awal biasa ya, Mas David ya? Iya, karena tuh mereka sudah lihat memacu cadence-nya. Tikungan pertama. Oke, kalau kita lihat kan rutenya sama persis. Sama persis. Seperti yang tadi ya. Jarak juga sama, 10 lap, 23 km. Oke, kita lihat. Nah, Tikungan untuk kedua. strategi di sini masih sama saja, Mas David? Kurang lebih sama, tapi kalau kita lihat dibandingkan dengan Master A, banyak tim-tim yang menurunkan pesertanya lebih banyak ya. Jadi misalkan satu tim mengirimkan 2-3 orang, di mana Master A itu lebih banyak peserta individual. Kalau misalkan di Man Open itu banyak juga peserta-peserta, misalkan seperti di situ NCC mengirimkan 4 peserta, 113 ada sekitar 4 orang dan sebagainya. Jadi mereka mempunyai kesempatan untuk bekerja sama dalam strateginya. Idealnya untuk bisa memaksimalkan strategi itu butuh berapa orang yang turun? Butuh berapa cyclist, Mas David? Biasanya 6-7, kalau misalkan terlalu banyak agak sulit untuk mengkoordinir ya. Jadi dengan 6-7 orang mereka juga sudah punya roles-nya atau perannya masing-masing. Misalkan dari 6 orang itu sudah ada yang ditentukan, oke, Anda akan pemenangnya. Jadi teammate-nya itu benar hanya support mereka, baik dari mungkin bisa menutupi dia dari angin dan juga bisa mungkin memacu speednya lebih kencang, jadi pelotonnya yang tidak mempunyai teammate kecapean seperti itu kan, atau memastikan bahwa tidak ada breakaway yang lepas, jadi mereka memastikan bahwa peloton mengejar breakaway-nya dan sebagainya. Jadi taktik-taktik ini banyak sekali ya di balap sepeda. Orang mungkin banyak yang salah kaprah bahwa balap sepeda itu adalah olahraga individual, ya. Mungkin ada disiplin olahraga balap sepeda individual seperti time trial, tetapi untuk format-format seperti ini, seperti road race, seperti Criterium, ini sebenarnya olahraga tim.
Oke, tadi Mas David kan sempat mengatakan bahwa salah satu fungsi peloton itu kan adalah untuk siapa yang narik, kemudian ada pengaruh-pengaruh faktor angin gitu ya. Apakah dengan jumlah peserta ataupun cyclist yang banyak ini juga mempengaruhi bagaimana speed mereka? Ya, tentu saja mempengaruhi, tetapi ini ditentukan oleh seberapa kencang yang menarik itu kan. Misalkan Anda bisa lihat ini semuanya masih sepertinya tampaknya masih satu grup ya. Pacernya itu seberapa kencang sih mereka mau menentukan pace dari peloton itu. Karena yang belakang hanya mengikuti, ya kan. Tetapi kalau misalkan mereka mempunyai teammate, misalnya kita dua orang dari tim A, mereka bertugas untuk memastikan bahwa pelotonnya di atas 45 km per jam. Jadi peserta yang tidak mempunyai anggota tim akan kecapean dan tidak bisa mengejar. Kenapa? Karena dua orang yang mempunyai tugas menarik ini di lap ke-8, lap ke-9 mereka bisa copot, mereka bisa istirahat. Jadi mereka bisa mengeluarkan tenaganya secara all out di 3, 6, 7 lap pertama gitu kan. Karena mereka bukan yang ditentukan sebagai pemenang. Ya, tetap kita bisa lihat. Pasti ini speednya sudah mencapai 40 ya Mas Sudah David, pasti, ya? sudah pasti. Kita bisa lihat peserta dengan nomor 138, Reinis Simanovskis, sudah mulai mengatur kecepatan pelotonnya paling depan nih sepertinya ya. Dia melihat ke belakang apakah diikuti dengan peserta nomor... Dan tampaknya masih banyak yang mengikuti. Masih banyak mengikuti. Masih pelotonnya belum breakaway. Oke, kita lihat. Walaupun sudah agak sedikit ke stretch ya. Iya. Lumayan panjang ya lainnya ya. Iya. Oke. Nah, kalau kita lihat nih ya, speed-speed kayak gini biasanya anak-anak dalkot nih. Speed 40. Jurus dalkot dikeluarin biasanya. Tapi kan orang yang biasa mengendarai sepeda dalkot tuh lebih handal menghindari mobil ya. Takut ditabrak. Kalau ini steril ya Mas David ya? Steril. Iya, walaupun memang dari segi lubang-lubangnya itu ada beberapa bagian jalan yang sifatnya ditambal. Ya, mungkin kurang rata. Dan tampaknya ada satu orang yang tertinggal ini. Iya. Atau mengalami mechanical failure di mana dia harus stop atau tertinggal jauh. Nah, kalau misalnya trouble seperti itu sebaiknya gimana Mas David? Apakah memang sebaiknya harus lepas saja atau give up atau seperti apa? Ya, ini juga membaca kondisi ya, di mana mereka kalau sudah terlalu jauh dari peloton, tampaknya mungkin yang mereka bisa lakukan adalah tidak teroverlap. Jadi at least mereka finish gitu, tidak DNF seperti itu. Oke, jadi mungkin kalau misalnya kita lihat ada beberapa jalan yang kurang rata ya, tapi overall memang cukup rata sebenarnya, tapi ada sedikit obstacle seperti kita itu bisa lihat di depan peserta dengan nomor, kita lihat nomor berapa nih, Arga Budiraman dari Teknobike tampaknya. Nah, itu artinya mereka juga di lap awal ini sudah bisa membaca dan mengatur strategi supaya si obstacle-obstacle itu tidak terlewati di lap berikutnya, gitu ya Mas David ya? Mungkin betul bisa sekali. Seperti itu juga, mungkin dari segi tambalan seharusnya itu sebenarnya sudah cukup baik ya, karena dari PBIC sudah disertifikasi. Tapi kalau ada feedback sedikit mungkin bisa lebih halus, tidak sebanyak itu tambahannya. Oke, nah kalau kita lihat tadi di cyclist di depan itu udah mulai lirik-lirik ke belakang. Sudah mulai gitu lirik, ya. benar sekali. Ya, kita lihat ini sudah mau meng-approach lap kedua, sekarang masuk lap ketiga. Oke, 9 laps to go ini kayaknya masih panjang perjalanan. Perjalanan masih jauh, walaupun kita lihat ada dua orang yang sudah mencoba breakaway dengan gap yang mungkin sangat tipis, 1,5 detik mungkin dengan pelotonnya. Tapi peloton sedang bekerja keras untuk memastikan bahwa breakaway itu tidak lepas dan terkejar. Nah, seperti terkejar. Tapi kalau misalnya memang sudah berani breakaway ini artinya memang sudah keberaniannya sangat tinggi gitu ya, karena itu masih lap awal sekali. Masih lap awal sekali. Nah, nih kita lihat dua orang mencoba breakaway ya, dan masih lihat ke belakang apakah mereka bisa mengejarnya. Tampaknya masih terkejar dari pelotonnya karena jarak gapnya masih sangat sedikit ya. Baik. Nah, kalau Anda lihat ya list dari para peserta ini, siapa saja yang punya potensi menjadi pemenang, Mas David? Apakah saat ini kita sudah bisa melihat atau terlalu dini untuk di lap pertama ini? Menurut saya lap pertama dan lap kedua masih terlalu dini ya, karena yang pertama pelotonnya ini masih sangat menyatu, dibagi menjadi dua grup besaran.
dan peloton pertamanya masih sangat banyak pesertanya, jadi masih terlalu dini walaupun memang ada beberapa nama-nama yang saya sudah lihat ya mempunyai kesempatan untuk menjadi pemenang sebenarnya. Oke, siapa saja itu? Bisa disebutkan nggak ini? Iya, ada Kawindra Arnold dari Pedro Indonesia, dia adalah dulu pesepeda junior PGN Road Cycling ya. Reni Simanovskis dari RPS yang memang secara profesi bukan pesepeda profesional tetapi sangat mempunyai banyak experience dalam membalap juga seperti itu. Dan mungkin teman-teman lain yang dari klub sering turun di Selasa Kahiji, race legendaris di Bandung ya, yang setiap Selasa mereka selalu turun untuk memancal sepedanya gitu kan, naik atas Lembang, dan beberapa lainnya mungkin yang sudah sangat experience ya. Nah, untuk menghadapi rute seperti ini, nah pola latihan seperti apa? Apakah mungkin 1 kali seminggu saja cukup, Mas David? Ya, mungkin untuk rute seperti ini dan untuk format kriterium harus banyak interval training. Karena setiap mereka keluar dari tikungan, mereka harus off saddle, memastikan bahwa speednya tidak berkurang. Ya kan, jadi interval training sangat penting. Nah, kita bisa lihat ini grup paling depan, peserta dengan nomor 138, Reinis masih meng-set pace-nya ya tampaknya. Walaupun kita bisa lihat ini mereka tidak agak sedikit memelan, mereka lihat kiri kanan, lihat belakang, apakah diikuti oleh peserta-peserta lainnya. Ya, tampaknya kalau kita lihat dari lap awal, Reinis ini lumayan confident ya untuk bisa tetap berada di depan. Ya, tampaknya gitu sudah ada yang mencoba breakaway, sudah ada yang mencoba breakaway, tetapi mencoba dikejar oleh pelotonnya karena tampaknya 200 meter terakhir pelotonnya agak terlalu santai ya, mereka terlalu menyimpan tenaganya, tetapi peloton sedang mencoba mengejar solo breakaway yang dilakukan oleh peserta dengan nomor tidak terlihat sepertinya. Ya, tapi dari segi jarak tidak terlalu jauh. Oke, nah kita lihat ya. Nah, dari sisi medis juga bersiap ya, selalu bersiap ya. Ini ternyata itu yang paling belakang ternyata bukan breakaway, ternyata di overlap. Berarti peserta itu harus keluar daripada pertandingan. Sayang sekali ya. Sayang sekali. Pasti sudah latihan keras juga nih untuk kriterium. Ya. Tapi memang kita akuin bahwa kriterium ini bukan ajang yang mudah ya. Bukan. Butuh latihan yang cukup intens ya, Mas David ya. Betul sekali. Karena nah, tampaknya kecepatannya ini gila, luar biasa cepat. Ya. Oke, ini di posisi depan ya, Mas David. Posisi depan ya? tampaknya nih. Posisi depan. Sekarang melihat ke belakang apakah diikuti? Tetap harus melihat ya, Mas David, dikejar oleh peserta dengan nomor 105 Muhammad Afandi Munir. Oke. Dan mengejar breakaway-nya. Mungkin ini adalah upaya untuk nggak putus ya, nggak copot dari pelotonnya, Mas David. Betul ya? sekali. Jadi breakaway ini sebenarnya mengetes nih pelotonnya masih bisa nggak mengejar dia apa enggak. Ya kan, tadi yang saya sampaikan ini adalah resiko-resiko yang sudah dipertimbangkan atau calculated risk. Mungkin breakaway-nya bisa lolos gitu dari pelotonnya. Tapi breakaway ini akan bertahan berapa lama sih biasanya? Karena kalau kita lihat effortnya lumayan tinggi ya, Mas David ya. Apakah bisa bertahan sampai 7 lap lagi? Karena kita ini 7 laps to go ya saat ini. 7 lap tampaknya sangat sulit ya, karena sekitar 14 kilo. Dan tidak bijak menurut saya untuk melakukan breakaway sejauh itu dari garis finish. Tetapi kalau misalkan pesertanya confidence tentang kemampuan dia untuk time trial atau solo ride, dari sekitar 4-5 lap to go masih bisa sebenarnya. Oke, dibandingkan dengan Master A tadi, untuk average speed-nya mereka ini bagaimana menurut Anda? Nah, menariknya mungkin dari segi data kita bisa lihat juga Master A sebenarnya lebih kencang. Ya, dari average speed sekitar 43 km, average speed-nya Man Open sekitar 41 km untuk yang nomor 1. Tapi juga kita harus note, 43 km per jam di Master A itu hanya untuk 8 pesepeda paling awal. Sementara di Master... Oke, ini ada yang stop, tampaknya ada mengalami mechanical problem. Seperti itu. Sayang sekali ya, tapi kita nggak pernah tahu di rute ini akan terjadi apa ya, Mas David. Kita tidak pernah tahu apakah akan mengalami puncture atau bannya lubang ya. Karena balapan sepeda juga sangat bergantung dengan sepeda yang kita pakai ya. Yes, betul sekali. Kalau mungkin olahraga lari misalnya itu benar-benar bergantung sama badan kita dan juga faktor lingkungan, cuaca dan sebagainya. Tapi ini sepeda juga sangat mempengaruhi performa pada saat balapan ya, betul Mas sekali. David ya.
Apakah sama seperti Master A tadi, sepeda yang digunakan seperti itu juga sebaiknya yang seperti apa, Mas David, dan juga maintenance-nya seperti apa? Apa yang harus dipersiapkan untuk Criterium ini? Kurang lebih sama. Nah, kita lihat siapa yang ditampaknya. Reynis. Iya, Reynis masih. mencoba melakukan breakaway. Reynis mencoba melakukan breakaway dari pelotonnya, confident loh, sangat Mas confidence. Breakaway dengan sangat confidence. 6 lap to go, sudah berani melakukan breakaway. Luar biasa. Luar biasa confidence sekali. Tampaknya dia sering latihan time trial atau solo ride seperti itu. Oke, apakah latihan seperti itu menguntungkan, Mas David? Tergantung disiplinnya. Kalau time trial itu biasanya lebih menguntungkan untuk atlet yang turun ke disiplin triathlon ya, karena tidak boleh drafting. Jadi dia tidak harus terlalu banyak latihan interval, tetapi memastikan bahwa dia bisa mengeluarkan power yang konstan. Oke, Sepanjang power yang konstan. ya. Jadi tidak naik, tidak turun, tapi konstan. Oke, kembali lagi ya Mas David ya, untuk jenis sepeda yang mungkin bisa digunakan itu. Mohon maaf Jogita, tampaknya sekarang ini Reynis melalui garis finish pertama dengan 6 lap to go. Dan gapnya tampaknya meningkat. Lumayan sudah jauh ya. Turun ke dalam. Dia lihat ke belakang nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Jaraknya sedikit jauh kayaknya nih. Oke, ini dia ya. 6 lap to go, off saddle. Kita bisa lihat peloton mencoba mengejar dengan sangat gigih ya. Iya. Supaya nggak kejauhan ya. Supaya nggak kejauhan. Iya. Nah, oke, kita lihat nih. Tapi menurut saya ini menarik karena pelotonnya dalam satu sisi mereka mencoba mengejar Reynis, tetapi di sisi yang lain mereka sekarang lagi mencoba menentukan antara mereka sendiri siapa nih yang akan menarik, ya kan? Karena nggak ada yang mau di depan, gitu. Nggak ada yang mau di depan untuk membuang-buang tenaga, jadi semua mereka mau di belakang dan itu menyebabkan pelotonnya tidak secepat yang mereka inginkan untuk mengejar breakaway-nya. Tapi ini cukup stretch juga ya Mas David kalau kita lihat pelotonnya sendiri nggak nyatu gitu loh. Iya, lumayan stretch sebenarnya. Oke, kita lihat ini tampaknya ada di lini belakang ya Mas David ya, agak sedikit ketinggalan. Ini tampaknya juga di grup-grup terakhir ini. Oke, tapi tampaknya effort dari para cyclist sih luar biasa sekali loh. Karena ini masih dengan solo breakaway-nya Reynis ya. Dengan sepeda Giant putihnya, Giant TCR sepertinya. Oke. Tampaknya juga ada yang mechanical apa overlap ini sepertinya. Oh, DNF. Ya. Oke, kita lihat ini grup first chaser sepertinya ya. Sepertinya first chaser ya, tampaknya nih. Udah mulai kepisah tuh dengan grup-grup akhir. Iya, betul sekali. Sudah mulai kelihatan siapa saja first chasernya. Reynis masih sendirian di depan. Oke, sebenarnya kalau misalnya kita pengen merajai laps terakhir ya, Mas David, kita harus menjaga posisi seperti apa dengan yang first linernya? Jadi untuk lap terakhir sebenarnya kalau misalkan kita mau fokus kepada sprint finish, kita harus memastikan bahwa kita conserve energi sebesar mungkin pada saat 100-200 meter terakhir. Baru begitu kita melihat celah, kita all out atau benar-benar off saddle, semua kekuatan dikeluarkan agar bisa maksimal mengeluarkan power pada 100-200 meter terakhir. Nah, ini dia yang ada mechanical trouble ya? Ya, tampaknya. Nah, pelotonnya juga agak sedikit bimbang nih, harus mengejar breakaway-nya, apa mereka mau menyimpan tenaga, itu dilemanya sebenarnya kan. Karena mereka nggak tahu siapa yang mau di depan. Jadi karena ada semua itu mempertanyakan itu, akhirnya mereka tidak secepat yang mereka inginkan untuk mengejar breakaway-nya. Tapi sebaiknya harus banyak berpikir untuk di depan atau gimana nih Mas David? Karena kalau misalnya banyak pertimbangan gitu ya untuk siapa yang narik, itu kan artinya buang-buang waktu juga. Betul. Dan itu menurut saya salah satu alasan kenapa Reynis ini bisa meningkatkan gap antara dia dan peloton. Kalau misalnya Anda lihat ini sekarang gapnya sudah terus meningkat. Dia fokus ya? Dia sangat fokus, dia sangat masuk ke dalam aero positions, tangannya membengkok 90 derajat, sekarang masuk ke dalam dropsnya lagi, sangat fokus untuk mengeluarkan power setinggi mungkin. Sementara peloton di belakang masih sangat bimbang siapa yang mau menarik di depan kan. Sekarang nih gapnya sudah semakin meningkat, tadi dari sekitar 10 detik, sekarang sekitar 30 detik. Untuk balapan sepeda 30 detik itu lumayan jauh jauh ya? sekali. Jauh sekali gapnya 30 detik, jauh sekali.
Oke, tapi tentunya selama 5 lap terakhir bisa aja ada perubahan dong ya Mas David ya? Bisa saja Reynis sudah kelelahan dan mungkin powernya tidak bisa setinggi dari yang sebelumnya, tetapi kita lihat sepertinya gapnya masih sangat konstan dan mungkin bertambah. Tapi untuk breakaway di lap-lap awal ini bisa dibilang sia-sia nggak kalau misalnya ternyata di 5 lap terakhir udah mulai kelelahan Mas David? Menurut saya ini langkah yang sangat berani ya yang diambil oleh Reynis, di mana masih sekitar 5 lap to go dan dia lihat bahwa pelotonnya itu sangat banyak. Jadi kemungkinan untuk mengejar sangat tinggi, di mana mereka bisa saling menutupi angin di depannya ya. Ya. Tetapi mungkin dia juga bisa membaca karena Reynis ini selama 3-4 lap pertama mereka mungkin dia membaca bahwa peloton ini tidak bekerja sama. Banyak sekali pembalap-pembalap yang turun secara individual, jadi tidak bisa bekerja sama untuk mengejar dia. Karena dia confident juga dengan kemampuan untuk time trialnya dia memutuskan untuk melakukan breakaway dengan 4-5 lap yang sebenarnya dari segi jarak masih sangat jauh. Jadi selain fokus bagaimana performa pribadi, tapi membaca juga faktor-faktor di luar itu lain. ya. Nah, lihat ke belakang terus, melihat apakah masih dikejar. Tambah jauh tampaknya pelotonnya. Apakah sudah bisa kita katakan di sini bahwa Reynis sangat berpotensi untuk menjadi pemenang pertama, Mas David? Atau Too early. Too early ya? Nah, rombongan terakhir tampaknya baru masuk. Too early to tell, terlalu cepat untuk kita memutuskan, tapi tampaknya dia sangat confident ya dengan kemampuan time trialnya dia, dan pelotonnya sampai saat ini sudah setengah jalan, tampaknya masih belum bisa menentukan siapa yang akan maju duluan. Seperti itu. Ya, kita lihat di garis finish, penonton sudah menunggu. Oke. Nah, ini situasi di garis Race Village, benar. Masih ramai gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih untuk Ini tampaknya grup kedua ya. Grup kedua. Kriterium yang dilaksanakan oleh Velocity ini, kalau kita lihat kan ada beberapa kriterium juga yang dilaksanakan di Indonesia ya. Nah, menurut Anda ya, mungkin di luar event director juga ya Mas David, ini lumayan rapi dan juga untuk standar-standarnya sudah memenuhi nggak? Ya, kita juga ada beberapa poin yang memang kita prioritaskan ya, Mbak Jo. Yang pertama adalah safety. Jadi safety daripada pesepedanya itu adalah prioritas kita yang pertama. Karena itu kita memastikan bahwa ada 3 ambulans yang standby di beberapa titik, walaupun memang course-nya tidak terlalu panjang, cuma 2,3 kilo. Yang pertama itu. Yang kedua, kita bekerja sama dengan tim Siloam. Mereka mengirimkan 2 tim full untuk mensupport kita di mana jika ada kecelakaan. Tadi saya bilang kriterium ini, kesempatan atau chance untuk kecelakaan sangat tinggi. Yang pertama itu. Yang kedua, kita ingin memastikan bahwa, atau prioritas kita adalah semua dilaksanakan on time. Kita ingin memastikan pesepeda ini atau lombanya berjalan sesuai dengan schedule. Kita juga sangat-sangat. Tampaknya ada yang jatuh? Iya. Mohon maaf. Tampaknya ada yang jatuh tersenggol. Sayang sekali. ya. Padahal masih sama dengan pelotonnya tampaknya sangat kesal. Iya. Pesepeda dengan start number 153, Ismail Saputra dari JKTCC. Tampaknya ada mechanical problem dan dia termasuk grup depan juga loh Mas David. Termasuk grup pelotonnya tampaknya. Tadi terlewat apa yang terjadi. Baik. Oke, kembali kepada poin saya. Kedua adalah on time. Kita ingin memastikan semua lomba berjalan dengan on time. Jadi dari segi peserta kita menghargai waktu mereka, tidak ada yang tersia-sia. Mereka datang untuk lomba dan diberikan experience yang juga baik. Seperti itu. Oke, kita dan yang ketiga lihat ya. baru hospitality. Jadi kita ingin memanjakan para pesepeda dan para pendukungnya, penontonnya dengan hospitality yang world class. Jadi mereka datang ke sini seakan-akan ini Tour de France. Seperti itu kan. Seakan-akan mereka berlomba di ajang sepeda yang internasional. Seperti itu. Oke, luar biasa ya. Kalau kita lihat ini, ya ini sudah mulai stretch ya. Sudah mulai stretch. Ini tampaknya grup tengah sampai akhir. Ini grup tengah sepertinya, ya. Oke, sudah masuk 3 laps to go nih Mas David. Masih 4 laps kayaknya. 4 laps to go. 4 laps to go. 4 laps to go nih, apa yang biasa dirasakan para cyclist di sini? Apakah sama sudah mulai kelelahan, harus mengumpulkan energi untuk lap terakhir karena lap terakhir harus kita tergantung, kita nanya sama peloton yang mana ya. Tampaknya kalau peloton yang utama atau first chasernya mereka sekarang fokus all out untuk mengejar
Rainis yang melakukan breakaway, tetapi memang mungkin nggak 100% mereka mengeluarkan energi karena tadi saya bilang masih bimbang. Tampaknya kita bisa lihat Rainis sudah hampir mengoverlap peserta depannya ya. Iya. Tapi kalau tadi Anda tanyakan apa yang Rainis rasakan, pasti dia merasakan lagi neraka nih kayaknya nih. Ya kan, 120% all the way threshold, benar-benar kalau kita di sepeda sebutnya full gas. Okay. Ya kan, 100%, 120% energinya dikeluarkan. Oke, kita lihat ini ya. Ya. Masih 4 laps to go tampaknya. Nah, ini view dari drone. Sedang mencari. Jadi kita memastikan bahwa view pesepeda ini dilihat dari atas juga, Jolita. Iya. Ya, masih memimpin Reini Szymanowskis di depan. Luar biasa, 3 laps to go. Oke. Ini gapnya kurang lebih berapa nih Mas David? Gapnya kalau saya bisa lihat mungkin sekitar 20-25 detik dengan chaser grupnya ya. Sangat-sangat berani. Mungkin 10 detik, maaf. Sekarang kita lihat bahwa penonton menyemangati peloton untuk mengejar, ya kan? 3 laps to go sudah tidak ada kesempatan untuk menunggu lagi. Rainis sudah tersenyum di depan, mungkin antara senang dan menahan sakit, ya kan? Tapi mungkinkah dia akan bertahan sampai lap terakhir? Kita lihat saja. Menurut saya di breakaway itu kuncinya satu. Siapa yang lebih bisa menderita lebih banyak atau lebih lama, dia menang. Karena saya tahu rasanya solo breakaway itu pasti sangat menderita. Oke. Karena nggak ada yang narik ya Mas. Nggak ada yang narik. Oke, kita lihat. Ini tampaknya cyclist yang lumayan belakang ya Mas David, yang masih berusaha untuk mengejar pelotonnya. Nah ini kencang banget kayaknya nih. Pesta penderitaan kayaknya si Rainis nih. Bahasa Inggrisnya Sufferfest, ya kan? Sufferfest. Di situ udah mulai dehidrasi, terus otot-ototnya udah mulai kerasa kram, sakit pasti ya. Mungkin sudah mulai kunang-kunang, tapi masih tetap fokus. Kalau kita lihat average speed di 3 laps terakhir ini seperti apa, Mas David? Sekarang menurut saya pelotonnya sangat udah meningkatkan average speednya karena dia harus mengejar breakaway-nya ya. Beda sekali dengan Master A, di mana memang mereka peloton depannya itu adalah sama-sama. Jadi mereka nggak mengejar breakaway karena itu di 3 lap terakhir mereka memelan untuk menyimpan tenaga sebelum sprint finish di akhir. Itu adalah first chaser. Ini sepertinya bukan first chaser, ini kayak grup belakangnya lagi. Grup belakang lagi masih berusaha ya. Masih berusaha untuk tidak teroverlap. Tapi kesempatan untuk grup akhir ini untuk mengejar peloton depan itu bagaimana? Tampaknya sudah sedikit jauh ya, karena kalau saya bisa lihat gapnya ini hampir semenit tampaknya. 3 laps to go dengan second chaser dengan first chaser group, tampaknya gapnya terus bertambah. Apa saja sih Mas David sebenarnya yang harus disiapkan khususnya untuk stamina ya, untuk menghadapi kriterium itu tuh apa Mas David? Seperti yang saya bilang, interval training itu sangat penting. Dan kedua, mungkin dari endurance, ya penting tapi mungkin bukan prioritas utamanya ya. Tapi memastikan bahwa kaki-kaki ini dengan kondisi otot yang prima dan mungkin yang fresh gitu ya sebelum hari H. Jadi kalau bisa hari sebelum jangan goes. Gitu. Oh gitu ya. Iya, kalau bisa justru recovery, active recovery. Kalau mau goes zone 1 dan juga mungkin di bawah 1 jam hanya untuk melemaskan otot-ototnya. 2 laps to go. Wow, ini sudah mulai kebaca belum nih? Nah, Rainis hampir mengoverlap. Luar biasa. Rainis ya. Gak ada capeknya kayaknya dari lap pertama. 162 dan bahkan semakin gaspol kayaknya Rainis ini ya. 162 dipaksa untuk keluar dari race karena teroverlap oleh sekali Rainis. Oke.
Soalnya dari awal Reynis ini memang sudah tampak sangat percaya diri. Di lap awal banget dia membaca ya Mas David. Iya, luar biasa. Kemudian langsung udah tahu gitu harus speed berapa, menghadapi tikungannya seperti apa. Dan menurut saya yang sangat mengesankan adalah situational awareness-nya dia, di mana dia melihat bahwa pelotonnya itu tidak bekerja sama. Pelotonnya itu masih sangat bimbang siapa yang mau menarik, siapa yang di belakang. Jadi dia menggunakan kesempatan itu dan momen itu untuk melakukan breakaway. Dari jarak yang sangat jauh, sekitar 5 sampai 6 lap to go, dia sudah berani. Jadi menurut saya, ya ada faktor di mana dia mempunyai kemampuan fisik yang lebih tinggi, tetapi situational awareness atau pembacaan daripada situasinya dia yang sangat baik menyebabkan dia untuk sangat sukses melakukan breakaway ini dari jarak yang jauh. Ya, kalau kita lihat ini gapnya 20-30 seconds dari peloton belakang ya, dari first chaser, tapi masih menoleh-noleh nih. Masih melihat, karena kita harus lihat juga Mbak Jogita, di mana saat mereka melakukan breakaway, mereka tidak punya informasi seperti kita. Kita bisa melihat dari drone, dari beberapa kamera lainnya. Yang mereka tahu hanya depannya, mereka nggak tahu, siapa tahu di belakangnya sudah ada orang, seperti itu kan. Dan Reynis ini dari RPS juga turun sendiri ya. Turun sendiri tampaknya. Lihat dari komunitas lain kan sebenarnya ada kurang lebih ada yang 2 orang, 2 cyclist yang turun ya. Tapi ternyata Reynis ini lumayan mandiri. Lumayan mandiri, turun sendiri. Mengatur strategi sendiri juga gitu kan. Iya, betul sekali. Ini kita mau approach lap terakhir ya. Tampaknya Reynis sudah masuk lap terakhir. Nah, ini situasi terkini ya di Race Village. Jadi Anda bisa lihat ada sekitar 6 orang ya yang berbaju biru, itu kita sebutnya komiser. Ada 6 orang wasit sepeda, satu menangani timing, satu menangani untuk khusus melihat di garis finish siapa yang finish duluan dengan kamera slow motion. Ya. Masih Reynis ya. Masih Reynis masuk pada lap terakhir. Nah, tampaknya kalau misalnya posisinya kayak gini bisa dilihat jelas ya perbedaan waktunya. Tapi kalau misalnya kita kembali ke Master A tadi kan, bagaimana perhitungannya supaya akurat, karena kan nggak boleh tuh Mas David kan, atau mungkin ada pelanggaran-pelanggaran itu kan harus diperhatikan benar-benar seksama oleh komisar gitu ya Mas David. Itu bagaimana sih? Jadi kita untuk race ini karena kita mau menggunakan teknologi yang paling canggih, kita memakai sistem transponder. Jadi dari segi penghitungan waktu otomatis setiap peserta dipasangi chip, saat mereka melewati garis finish sudah dihitung waktunya mereka berapa dan posisi mereka di mana. Ini sangat lebih akurat dibanding kalau misalkan kita menggunakan sistem manual ya. Jadi ada orang mencatat nomornya berapa, finish kapan, transponder ini. Nah, kita lihat bel sudah dipukul, Reynis masuk ke dalam lap terakhir. Lap terakhir di mana dilakukan solo time trial. Kita lihat. Tenaga dari Reynis. Tenaga dari Reynis luar biasa. Tikungan pertama yang terakhir. Oke, ini kalau kata Mas David, dia sedang merasakan ada di neraka nih. Di neraka nih, kayak kakinya lagi dibakar. Nah, kita lihat peloton masuk dengan jarak sekitar 15 detik mungkin ya, 10-15 detik masuknya. Tapi Reynis terus bersikeras untuk tidak mau dikejar. Masuk ke dalam setelah tikungan kedua. Tapi justru memang seharusnya tidak boleh terkejar lagi dong. Ini sudah last lap kan Mas David? Nah, ini juga ada faktor yang menarik. Mungkin kita memungkinkan karena Reynis melakukan breakaway dari jarak yang sangat jauh, di mana mungkin tenaganya dia sudah mulai habis, dan pelotonnya sekarang sudah nggak mau berpikir lagi. Mereka sekarang gaspol semuanya, seperti itu. Nah, seperti kita lihat ya. Ini para cyclist sudah berupaya semaksimal mungkin, udah kelihatan ekspresinya tuh ya, gaspol gitu ya. Ya, kita lihat masuk ke depan serodotan donat tampaknya. Serodotan donat. Serodotan donat ya. Oke. Nah, ini situasi di finish line, siapa yang akan masuk? Apakah Reynis atau ada first chaser yang berani mengejar atau bisa mampu gitu mengejar Reynis? Tampaknya 135 dari Liberta ini baru masuk. 135. Ya. Oke, ini kita kembali lihat ya peloton. Nah, ini yang baju biru-biru itu kayaknya dari Teknobike ya. Menurunkan beberapa orang juga. Menurunkan beberapa orang yang mungkin mantan atlet ya sebelumnya. Oke, luar biasa. Reynis masih ada di depan. Memasuki sekitar 300-400 meter akhir.
Harusnya sudah siap-siap sprint nih, meskipun apakah memang harus sprint atau tidak nih, Mas Ya, David? Karena dia sendiri di menurut depan. saya dia sudah bisa celebrate dari 100 meter terakhir karena sudah jauh gapnya. Kita lihat nih gimana Kita lihat dia celebrationnya seperti apa nih. Tampaknya Nah, semakin mendekat. semakin mendekati keluar tikungan terakhir. Oke. Ini bukan seperti paling belakang Ini paling ini. belakang ya. Iya. Sama-sama putih Dari di jersinya. situan sisi. Tapi tampaknya sudah tidak akan terkejar oleh Peloton walaupun mereka sangat berusaha keras untuk mengejar Reynes. Dari di situan sisi tampaknya sudah terakhir nomor 117. M. Fauzan Jauhar Malik. Oke, baik. Ini juga Juga masih jauh masih sepertinya. jauh, ya. Sudah teroverlap berarti harus keluar daripada pertandingan ya. Sayang sekali ini kayaknya juga ada di grup belakang Grup ya. belakang baru melewati garis terakhir. Masih berusaha maksimal. Yes. Setidaknya finish ya, Mas David. Yes, betul sekali. Reynes sudah melakukan celebration dari 100 meter terakhir. Mengangkat tangannya, tidak memegang handlebar. Luar biasa, what Bahagia an luar effort biasa. by Reynes Szymanowskis, RPS mewakili dari Latvia. Dengan breakaway, dengan jarak. Oke, kita lihat Peloton melakukan sprint. Sudah celebration. Oke. Finisher nomor 2, Muhammad Afandi Munir dan Hendrik Riyadi nomor 3 dari Voila Cycling. Oke. Dengan sprint finish ya bersama dengan pelotonnya sekitar 10 orang. Dan kita lihat Muhammad Afandi Munir melakukan selebrasi di 1 detik terakhir karena dia sudah tahu tidak akan kejar. Iya. Sementara untuk perbedaan waktu posisi kedua dengan ketiga, Afandi Munir dan Hendrik Riyadi ini gapnya cuma 1 second aja ya. Iya, 1 0,7 second. detik dari nomor 2. Tapi kelihatan banget tadi ya perbedaannya seperti apa posisi kedua dan ketiga. Kita bisa Meskipun lihat beda bahwa 1 Afandi second. Munir dari sekitar 10 detik terakhir sudah sulit dikejar, ya Iya. kan? Jadi dia sudah confident melakukan selebrasi, tapi kita lihat Reynes melakukan celebration lap mengelilingi sirkuitnya karena ini memang suatu upaya yang sangat mengagumkan di mana dia melakukan breakaway dari Iya. 5 lap, ya. Ya. Kalau Reynes kita lihat memang luar biasa Luar usahanya biasa. dari awal ya, tapi kita sangat mengapresiasi usaha Peloton ya atau First Chaser ini kompetitif sekali ya, luar Mas David, biasa. luar biasa. Seru banget di Men Open ini ya. Iya, baru saja kita menyaksikan kategori Men Open ada 10 laps. Betul Mas David, sekali. dan luar biasa sekali usaha Ya. Reynes ada di posisi pertama sejak awal dan kemudian disusul oleh pelotonnya. Usahanya luar biasa seru dan setelah ini kita akan masuk kategori Men Elite. Yes, yang ditunggu-tunggu nih. Ya Dan kan? di sini adalah atlet. Professional cyclist yang terdaftar di UCI atau peserta yang mungkin profesional di bidang lainnya seperti triathlon Oke. yang ada segmen sepedanya, mereka biasanya kita undang untuk turun di kategori men's elite. Ya tentunya kita udah nggak sabar nih menyaksikan Ya. bagaimana kompetisi untuk kategori Men Elite. Yes. Pasti seru banget dan sangat kompetitif. Ya. Nanti selengkapnya kita akan bahas ya usai jeda berikut. Tentunya acara ini tidak akan terselenggara tanpa dukungan para sponsor kami. Ada Mercure Hotels Jakarta Sabang, Mercure Hotels Tangerang BSD City, Traveloka, Kariza Entertainment, Sandit dan juga Laboratorium Klinik Prodia. Kami akan kembali usai jeda.